Hidup ini seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kamu harus tetap bergerak. Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya untuk hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, terima salam dari ibu. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Adapun materi kita hari ini adalah interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa-siswi kami diharapkan yang pertama mampu memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, dengan penuh semangat mampu menghindari terjadinya yang namanya interaksi sosial yang disosiatif. Untuk lebih memahami materi kita, silahkan simak video berikut ini. Oke, kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai interaksi asosiatif, kali ini kita akan membahas lawan katanya yaitu interaksi disosiatif ya. Kalau seperti yang kalian ketahui, interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Kalau disosiatif ini sudah pasti kebalikannya. Jadi interaksi sosial disosiatif ini adalah interaksi sosial yang mengarah terhadap hal-hal yang negatif. Nah, yang kedua, proses interaksi sosial yang menjurus pada adanya konflik atau masalah yang justru menimbulkan kerenggangan dalam berinteraksi, dapat memunculkan yang namanya miscommunication ya. Lalu yang ketiga, oposisi berarti bertentangan dengan seseorang ataupun kelompok untuk meraih tujuan tertentu. Lalu yang keempat, mengharuskan seseorang untuk melawan seseorang lainnya atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Ya. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri dari interaksi sosial ini ataupun proses disosiatif ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah adanya persaingan ataupun kompetisi ataupun dalam bahasa Inggrisnya competition ya. Pastinya kompetisi ini tidak asing lagi bagi kalian. Nah, persaingan dalam bidang ekonomi misalnya persaingan antara produsen barang sejenis dalam merebut pasar yang terbatas. Nah, contoh, mereka menawarkan satu produksi yang sama dengan kualitas yang berbeda dan juga jelas dengan harga yang berbeda. Contoh, ketika ada satu barang sejenis, kita buatlah misalnya pakaian. Kita melihat pakaian ini sebenarnya dari segi kualitasnya misalnya sama, hanya saja berbeda harga. Otomatis yang mana yang harganya lebih murah itulah yang akan kita beli, itu jelas ya. Jadi produsen juga merebut pasar dalam bidang yang terbatas, terlebih dalam bidang harga. Oke, yang kedua persaingan dalam suatu kedudukan, misalnya persaingan untuk menduduki jabatan strategis. Ini di dalam bidang pekerjaan sering terjadinya persaingan antara satu dengan yang lain atau misalnya contoh di dalam kelas ya, itu juga termasuk sebuah kompetisi. Tetapi kompetisi yang bagaimana? Kompetisi yang damai dan sportif atau fair play ya. Nah, jadi ketika kalian berada di dalam satu kelas, kalian berkompetisi ataupun bersaing untuk mendapatkan juara satu, itu juga termasuk yang dikatakan kompetisi. Hanya saja dia harus dalam hal yang masih positif ataupun sportif. Lalu yang ketiga, persaingan dalam hal kebudayaan. Misalnya, persaingan dalam penyebaran ideologi, pendidikan, dan unsur kebudayaan yang lainnya. Pastinya berlomba-lomba di dalam menyebarkan cara berpikirnya, menyebarkan kebudayaannya ya. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah kontroversi ataupun kontravensi ya. Kontravensi ini adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak terjadi perselisihan atau konflik secara terbuka. Nah, lalu biasanya yang kedua ini proses sosial dengan adanya keraguan, ketidakpastian dan juga penolakan. Nah, lalu yang berikutnya penyangkalan dengan tidak mengungkapkannya secara langsung atau bersikap tidak terbuka. Jadi kontroversi ini tadi biasanya sifatnya lebih rahasia. Nah, salah satu contohnya adalah Perang Dingin.
Ya, contoh dari perang dingin itu tadi perang yang terjadi bukan secara dingin-dinginan, tidak, tapi perang yang terjadi secara rahasia. Nah, jadi biasanya kontravensi ini ditandai dengan ketidakpuasan seseorang ataupun perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh kontravensi ya, ketika orang melakukan yang namanya demo ataupun unjuk rasa. Jadi ada beberapa jenis-jenis kontravensi. Yang pertama, kontravensi secara umum, contohnya adalah penolakan, mengancam pihak lain, dan juga melakukan yang namanya perlawanan. Nah, lalu yang kedua adalah kontravensi sederhana. Ini biasanya menyangkal pernyataan orang di depan umum, ya, ini sering terjadi. Contoh misalnya ketika di dalam kelas, ketika terjadi diskusi, kita menyangkal pernyataan lawan dari kelompok kita. Lalu yang berikutnya adalah kontravensi intensif. Kontravensi intensif ini contohnya penghasutan dan penyebaran desas-desus ataupun menyebarkan gosip. Lalu kontraversi rahasia ini adalah membocorkan rahasia ataupun berkhianat. Nah, yang berikutnya adalah kontravensi taktis, misalnya mengejutkan kelompok lawan, provokasi dan intimidasi, melakukan provokasi, ya. Nah, di mana dia melakukan taktik kotor, yaitu dengan cara memprovokasi ataupun mengintimidasi pihak lawan yang dapat menurunkan rasa percaya diri atau dapat bahkan menimbulkan masalah. Oke. Lalu yang berikutnya adalah pertentangan. Ya, jadi pertentangan ini merupakan suatu perjuangan individu maupun kelompok sosial guna memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain. Nah, jadi dalam pertentangan hal yang paling banyak berperan adalah perasaan. Perasaan dapat mempertajam perbedaan sehingga masing-masing pihak berusaha saling menghancurkan. Contohnya sentimen, benci, dan juga iri. Ini mungkin pertentangan ini juga sering terjadi di rumah antara orang tua, kakak dan adik, ya kan? Nah, jadi pertentangan ini sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah pertentangan pribadi. Nah, jadi pertentangan pribadi ini terjadi antara individu dan individu. Lalu yang kedua, pertentangan rasial. Biasanya tidak hanya terletak pada perbedaan ciri-ciri fisik, tetapi juga oleh kepentingan kebudayaan. Ya, lalu berikutnya pertentangan antar kelas biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara strata, tingkatan satu dan juga tingkatan yang lainnya, atau antara majikan dan juga buruh, ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah pertentangan politik. Biasanya ini sebelum terjadinya pemilihan. Ini sering terjadi yang namanya pertentangan. Bahkan pertentangan ini juga bisa terjadi pertentangan antar negara. Lalu pertentangan internasional. Nah, pertentangan ini disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas serta menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Oke, lalu berikutnya ada pertikaian. Pertikaian ini dapat terjadi dengan adanya perbedaan yang semakin tajam antar kalangan tertentu dalam masyarakat. Misalnya karena perbedaan pendapat bisa terjadi yang namanya pertikaian. Pertikaian ini juga sering terjadi di antara orang tua, ya. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh ataupun proses sosial yang sifatnya disosiatif, mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ya, jadi demikian, semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, nilai karakter apa yang dapat kamu tarik untuk hari ini? Nah, dan juga jangan lupa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, silahkan nanti dijawab di tugas-tugas kita di soal Google Classroom. Nah, jadi tetap kumpulkan tugasmu tepat waktu. Terima kasih.